Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang laporan anatomi. Yang pertama itu ada Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Terus untuk yang pertanyaan nomor 1A itu jelaskan pembagian lapisan di dinding abdomen antara lateral dan posterior. Nah, ini adalah pembagian dinding abdomen secara anterolateral yang dimana pertama itu ada kulit, yang kedua itu ada fascia superficialis di mana terdiri fascia Kemper dan fascia scarpa. Terus yang ketiga itu ada fascia profunda. Yang keempat itu adalah musculi et aponeurosis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Terus yang kelima itu untuk lapisan yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, yang ketujuh ada peritoneum parietale. Dan ini adalah untuk lapisan yang posterior. Dia terdiri dari yang pertama kulit, yang kedua fascia superficialis dorsi, yang ketiga itu musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama dia ada musculus latissimus dorsi. Untuk lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis. Terus ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Untuk yang lapisan ketiga dia ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis yaitu yang diantara spinalis. Terus ada musculus obliquus internus abdominis. Untuk yang lapisan keempat dia ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Terus untuk lapisan yang keempat dia ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Dan untuk yang lapisan terakhir ada peritoneum parietale. Kita next di pertanyaan nomor yang B. Itu jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Oke, jadi ini adalah dinding abdomen. Dia ada dinding abdomen anterolateral yang terbagi menjadi dua, yaitu fat muscle dan vertical muscle. Dimana fat muscle itu dia terdiri dari musculus obliquus externus, yang di dalamnya terdapat ligamen inguinale. Dia juga terdapat musculus obliquus internus dan musculus transversus. Nah, ini dia pengurutannya tadi itu yang aku sebutin itu dari dalam dan keluar ya. Dari luar ke dalam. Terus yang selanjutnya itu ada vertical muscle. Dia itu terdiri dari musculus rectus abdominis, yang dimana dia terbagi oleh intersection tendinae. Terus juga ada musculus pyramidalis. Nah, ini adalah gambar dari dinding abdomen anterolateral, di mana urutan fat muscle abdominis dari superficial ke profunda itu ada musculus obliquus externus abdominis, dan lalu ada musculus obliquus internus abdominis. Selanjutnya adalah musculus transversus abdominis kayak yang tadi aku jelasin. Nah, ini adalah dinding abdomen posterior dengan lapisan-lapisannya, yaitu yang pertama ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi, terus ada musculus yang terbagi menjadi lapisan yang pertama ada musculus latissimus dorsi. Di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Di mana lapisan ketiganya ada musculus multifidus, musculus interspinale, musculus obliquus internus abdominis. Di lapisan keempat dia ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Di lapisan keempat ada fascia extraperitonealis yang berisi jaringan lemak. Terus selanjutnya yang kelima ada peritoneum parietale. Oke, selanjutnya itu kita move ke yang C, itu jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Oke. Nah, di sini ada
gambar dari organ intraperitoneal dan retroperitoneal, di mana untuk intraperitoneal sendiri itu dia terhubungi oleh namanya peritoneum. Kalau retroperitoneal itu retroperitoneal itu adalah yang hanya sebagian saja yang terbungkus oleh peritoneum. Oke, selanjutnya nah ini adalah organ-organ dari viscera retroperitoneal yang disingkat Sedgwick. Yang pertama itu ada S-nya itu suprarenal gland, dan A-nya itu aorta, D-nya duodenum, P-nya pankreas kecuali kauda, U-nya ureter, C-nya colon ascendant and descendant, K-nya kidney, E-nya esophagus, R-nya rectum. Jadi yang nggak disebutin di sini kayak hepar dan lain-lain itu dia termasuk yang intraperitoneal. Terus selanjutnya itu untuk yang pertanyaan pada laporan kedua itu adalah Rama gemar menonton Tamboikun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Terus keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena dia ngerasain sakit perut hingga kerongkongan terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Nah, yang pertama itu jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke. Nah, ini adalah bagian dari gaster sendiri, di mana dia ada kardia atau yang seperti leher. Terus fundus itu yang bentuknya seperti kubah. Terus badan atau body, dia seperti badannya. Terus ada pylorus. Nah, untuk sphincternya sendiri itu dia yang bagian atas ini itu dia adalah namanya upper esophageal sphincter, dan yang bawah adalah lower esophageal sphincter. Untuk yang di atas ini, sphincter yang di atas ini, dia itu fungsinya itu untuk agar saat terjadinya makan gitu-gitu, dan setelah makan itu dia makanannya tidak naik ke atas. Nah, untuk klinisnya sendiri itu dinamakan biasa GERD. Nah, GERD sendiri itu dia itu dikarenakan sphincternya ini tuh tidak bisa menutup dengan sempurna, jadi ada lemah sphincternya. Nah, untuk bagian sphincter yang di bawah ini dia itu fungsinya agar makanan tidak tembus ke bagian duodenum gitu. Terus selanjutnya mungkin aku mau jelasin di sini, di bagian sini itu juga ada namanya omentum majus dan omentum yang minus gitu. Terus untuk gaster sendiri itu dia secara histologi terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama itu ada tunica mucosa yang paling dalam. Terus ada selanjutnya selanjutnya itu ada tunica submucosa. Terus selanjutnya ada tunica muscularis. Terus yang terakhir itu tunica adventitia. Nah, yang tadi aku sebutin itu dia diurutkan dari dalam keluar gitu. Terus selanjutnya untuk laporan ketiga itu Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka terasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika sekelas menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, jelaskan letak-letak appendix dari letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan titik pengukurannya.
Terus untuk yang laporan ketiga ini itu ya guys ya. Nah ini adalah appendix vermiformis. Untuk variasi letak appendix itu ada berdasar arah-arahnya, itu ada retrocecal, ada appendix postilealis, appendix pelvicum, appendix praelialis, dan appendix subscalialis. Nah terus untuk letak appendix sendiri itu dia tuh berada di kuadran kanan bawah abdomen. Terus tepatnya pada pertemuan 3 Tanicoli. Nah dia itu berasal dari inferomedial cecum sekitar 2-3 cm di bawah ileocecal valve. Untuk letak appendix yang paling umum itu dia ada di retrocecal. Nah dia itu letaknya di belakang cecum. Nah terus selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya itu titik dan garis anatomi untuk mengukur atau menandai letak appendix. Yang pertama itu ada McBurney point atau titik McBurney yang paling umumnya, yaitu cara ukurnya itu tarik garis imajiner antara spina iliaca anterior superior atau sias ke umbilicus. Untuk titik McBurney sendiri itu dia berada di sepertiga lateral dari garis menuju umbilicus. Nah, fungsinya itu adalah untuk lokasi nyeri tekan khas pada appendicitis akut. Terus selanjutnya ada lance point, yaitu digunakan untuk menentukan lokasi appendix yang letaknya lebih rendah atau bervariasi. Untuk cara ukurnya, dia ada tarik garis antara sias kanan dan kiri. Terus untuk titik lance, yaitu sepertiga kanan dari garis tersebut. Oke, jadi terus selanjutnya ada garis dan titik tambahan. Itu ada garis mid clavikular, yaitu digambar dari pertengahan clavicula ke bawah. Terus ada right iliac fossa atau fossa iliac ke kanan, yaitu klinisnya itu adalah appendicitis dengan batas superiornya itu garis transtubercular dan medialnya itu garis mid-sagittal, dan untuk lateral itu dinding abdomen lateral. Terus yang terakhir ada Munro's point, dia letaknya itu di garis tengah antara umbilicus dan sias. Terus dia untuk Munro's point itu fungsinya untuk pemeriksaan appendicitis. Oke, jadi mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.